350 harinya itu. Setelah halving tuh biasanya bulannya ini berakhir dan dia akan mulai koreksinya. Terus harusnya kalau kita hanya menganalisa berdasarkan cycle halving Bitcoin. Besar sudah masuk lewat ETF. Apakah aturan mainnya akan berubah? Ini adalah cycle pertama kalinya institusi masuk. Kemungkinan akan berbeda lah di cycle ini. Kita punya temen nih, nggak pernah ngomongin kripto, diajakin ke kripto nggak mau, tiba-tiba sekarang gimana caranya investasi kripto? Nah mulai khawatir lah. Kalau gue sendiri pribadi nih ya, ini bukan saran investasi nih, tapi gue punya plan sendiri. Kalau altcoin gimana nih? Kalau Bitcoin jual sebagian. Kalau altcoin gimana? Apalagi udah harga naik-naik begini, gue akan jual semua. Apakah level $70.000 merupakan titik balik? Kalau turun, gue perkirain bottomnya tuh di 70.000 lah. Warren Buffett bilang waktu itu, be fearful when other greeds, and be greedy when other fearful. Nah itu tapi itu yang paling susah jujur aja. Saran gue sekarang lebih baik banyakin cash lah sekarang. Udah mulai nabungin cash, jangan di all in terus. Apakah 2026 akan menjadi bear market? Dan bagaimana strategi lengkapnya? Tetap di Cuan Talks. Halo investor ajaib, balik lagi nih di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel dari Ajaib Alpha. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Ko Hendy Tan dari Crypto Hack. Nah, topik hari ini tuh menarik banget. Kan kita udah bisa lihat ya kalau sekarang ini kripto udah mulai di penghujung cycle-nya dengan Bitcoin udah cetak all time high lagi. Nah, tapi Bitcoin itu punya cycle-nya tersendiri dan juga kripto secara keseluruhan. Makanya di penghujung cycle kali ini kita tuh harus berhati-hati juga. Walaupun euforia pasar kelihatannya masih bullish banget, tapi ada jebakan tiba-tiba bisa aja bearish ataupun koreksi yang dalam tanpa sepengetahuan kita. Nah, maka dari itu hari ini kita bakal ulik lebih dalam lagi bareng Ko Hendy. Nah, dari Ko Hendy sendiri mungkin boleh dong perkenalan diri dulu, backgroundnya tuh gimana sih? Oke, makasih ya Rahel dan juga Ajaib Alpha yang sudah mengundang saya ke podcast ini. Nah, jadi mungkin saya ceritain dulu ya, kalau gue pertama kali nyemplung di kripto itu kurang lebih startnya di tahun 2017. Early banget tuh berarti ya? Nggak terlalu early banget lah. Kita karena kalau yang OG kan dari 2013 tuh. Itu teman gue tuh ada tuh. Ketika harga Bitcoin itu harganya 3 juta rupiah. Wah, jauh ya. Kalau sekarang udah berapa tuh? Sekarang kan ya akhir $125.000. Iya, atau 2 miliar rupiah lah ya. Dulu 3 juta tuh 3 juta rupiah tuh. Gue masih ingat banget tuh. 3 juta rupiah. Itu tapi gue waktu itu belum masuk. Gue cuman pertama kali tahu Bitcoin di situ. Itu yang OG lah biasanya. Nah, waktu itu Bitcoin juga di harga 3 juta itu gue inget banget ya. Momen itu 3 juta tuh mahal sekali tuh. Karena 3 juta itu ya waktu itu kita kira kan Bitcoin itu ya nggak berharga lah sebenarnya, atau cuman buat kayak top up game, atau kadang-kadang kan dipakai buat untuk sesuatu yang kriminal ya kalau zaman dulu ya. 2013 loh itu ya. Nah, lalu 2013 itu gue tahu Bitcoin ya. Jadi gue hanya tahu. Lalu 2017 itu gue pertama kali masuk tuh. Itu bener-bener gue beli. Oke, 2017 pertama kali beli. Harganya di berapa tuh, inget gak kok? Harganya kurang lebih di deket-deket puncaknya ya. 300 juta waktu itu. 300 juta. Ya, 200 jutaan lah waktu itu, 200 sampai 300 juta lah. Karena waktu itu di 2017 kan harganya itu bener-bener lagi naik banget ya. Iya. 2017 itu bisa dibilang adalah siklus yang kedua kali setelah halving lah. Betul. Jadi harganya tuh lagi naik-naiknya ke 300 juta. Nah, disitulah gue pertama kali masuk. Dan habis itu dari 300 juta setiap bulannya turun terus. Wah, itu sampai gue inget banget ke 50 juta kalau nggak salah ya. Dari 300 juta tadi ya? Rupiah ke 50 juta. Kalau di dolar waktu itu mungkin 3.000, 4.000 dolar lah. Gitu. Lumayan dalam banget sih, bukan lumayan lagi. Betul, jadi pertama kali masuk langsung dihajar market. Nah, baru tahu nih, oh ternyata kayak begini market. Dan habis itu ya menggunakan pengalaman di cycle 2021 terus 2000 dan sekarang gitu. Jadi gue menggunakan pengalaman yang kemarin untuk menganalisa cycle berikutnya seperti apa sih gitu. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaannya dulu nih. Pas lagi 2017 itu begitu dia turun cut loss nggak kok? Oh, tentu saja tambah lagi kalau dulu gitu ya. Iya, kalau dulu tambah lagi sampai pokoknya kalau dulu itu ketika dia ada koreksi ke atas lagi tuh, naik lagi, itu baru gue jual. Jadi udah tambah, naik, profit, jual. Tapi sebenarnya jualnya jadi jual nggak untung ya. Jadi tapi nggak untung nggak rugi. Iya. Di gitu. BP-in aja ya. Betul, tapi itu tidak direkomendasikan ya. Setelah gua tahu sih harusnya cut loss aja gitu. Karena kalau misalnya waktu itu nggak ada koreksi naik lagi ke atas, itu udah pasti nyangkutnya lebih banyak lagi. Iya, benar. Begitu. Oke. Nah, menarik nih. Berarti kan tadi udah sempat ke-mention juga kalau Bitcoin ini ada cycle-nya ya. Dengan pengalaman tadi 2017 tuh sempat turun dan dari 300 juta ke 50 juta rupiah dan sekarang
Yang teman-teman tahu juga harganya udah hampir 2 miliar ya, berarti kalau dikerupiahin sekitar Udah 2 miliar. Iya, 2 miliar. Yang 2 berarti miliar kan lebih. 2 miliar lebih bahkan. Bener. Nah, berarti kan kelihatan ya kalau itu tuh ada cycle-nya, dimana saat dia naik cetak all time high baru bakal turun lagi dengan adanya halving Bitcoin dan sebagainya. Nah, kalau menurut Kohendi sendiri nih, sekarang ini kan kita udah halving Bitcoin ya, dan biasanya tuh kalau misalkan dari secara historical sekitar 500 sampai 550 hari setelah halving tuh biasanya bulannya ini berakhir dan dia akan mulai koreksinya. Menurut Kohendi sendiri di tahun ini bakal terjadi nggak sih? Dengan berarti kan kita bisa udah anggap ya sekarang ini kita udah mendekati Q4, udah mau masuk ke 2026 juga. Apakah ini bakal jadi penghujung cycle-nya dan bakal mulai koreksi? Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kita kalau misalnya melihat prediksi dan analisa, itu benar-benar kita harus lihat dari secara objektif, dari dua sudut pandang. Nih, yang pertama nih, kita harus tahu dulu nih, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih tentang cycle Bitcoin, karena kebanyakan juga ternyata ketika gue ketemu orang-orang awam, itu banyak yang nggak tahu bahwa Bitcoin itu punya cycle. Cycle 4 tahun sekali. Yaitu adalah cycle halving Bitcoin ya. Kenapa halving Bitcoin itu bisa menaikkan harga Bitcoin? Mungkin pertanyaannya. Karena halving Bitcoin itu intinya ya, ini gue mungkin pakai bahasa atau kata-kata yang sederhana. Intinya adalah gini, ketika kita menambang Bitcoin, kita kan akan mendapatkan reward Bitcoin. Nah, ketika terjadi halving, bisa dibilang hasil reward tambangnya itu berkurang setengahnya. Betul. Jadi intinya kalau kita kan setiap tahun nih berharap gaji UMR naik ya, atau gaji kita naik. Nah, kalau ini beda nih, turun setiap terus. tahun gajinya turun, gitu. Gaji dalam bentuk Bitcoinnya ya. Nah, tapi di logika kita gaji kan harusnya naik, makanya harga Bitcoinnya ikutan naik. Jadi sesimpel itu untuk halving Bitcoin. Dan halving Bitcoin itu terjadi di 2012, 2016, 2020 dan juga 2024. Iya, 4 tahun sekali ya jadinya. 4 tahun sekali. Nah, kita lihat aja gitu berdasarkan data 550 hari betul dari Bitcoin halving. Kita exclude-kan 2012 ya, karena di 2012 itu waktunya paling cuma 300 hari. Dan harga Bitcoin udah all time high, terus turun. Itu kita Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa download Ajaib Investasi, saham, aset kripto, saham AS, biar kamu bisa pantau market dan cuan terus tiap hari. Karena waktu itu market cap-nya juga masih belum terlalu besar, Bitcoin juga belum se-hype sekarang ya. Iya, betul. Dan di 2017 tuh kan, 2016 kan halvingnya tuh. 2016 itu kalau nggak salah mungkin pokoknya pertengahan 2016. 550 harinya itu berarti kurang lebih di Desember atau di November lah, 2017. Dan ternyata betul gitu, di situ terjadi koreksi. Puncaknya di 300 juta tuh, ingat banget. Dan di momen itu ya, kalau kita ingat-ingat lagi ya, di momen itu berita-berita juga bilangnya wah ini Bitcoin akan ke 1 miliar, ke 2 miliar gitu. Selalu seperti itu. Semuanya udah mulai FOMO. Kalau kita tiba-tiba kenal teman yang nggak pernah mau investasi, tiba-tiba sekarang mau beli Bitcoin. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Dan ketika kita semua udah masuk, nah jatuhlah dia. Oke, itu 2017 ya. Itu 2017. Nah, 2021 gimana gitu. Nah, 2020 juga sama, kan jatuh tuh karena Covid. Beriringan dengan halving. Gitu. Jadi habis Covid, kalau nggak salah 2 bulan 3 bulan lagi halving. Nah, setelah halving 550 hari kemudian, pokoknya antara 500 sampai 550 hari ya, itu puncak Bitcoin sampai ke puncaknya. Kalau dirupiahkan, ini gue mungkin ngomongnya pakai rupiah aja ya, biar lebih enak ya. Itu kurang lebih hampir 1 miliar momen itu. Hampir 1 miliar. Ya, waktu itu banyak yang mau jual 1 miliar soalnya. Terus nyangkut tuh ya. Karena belum 1 miliar ya, jadi nggak dijual. Betul, di Indonesia tuh seperti itu waktu itu. Dan akhirnya kan nyangkut, kalau nggak salah kalau di US dollar itu 72.000 ya waktu itu ya. Kalau nggak salah tuh, nanti kita lihat grafik aja ya bareng-bareng. Nah, habis itu kan turun lagi gitu. Dan 2024 ini kan tahun lalu nih, itu kan juga halving lagi kan. Dan sekarang itu sudah hampir 550 hari. Ini kurang lebih sekitar 400-an 50 sampai 500 hari ya sekarang ya. Jadi sebentar lagi tuh sudah hampir masuk ke puncak halvingnya. Nah, kalau kita misalnya mau melihat analisanya berdasarkan periode cycle tadi, ya memang sekarang itu seharusnya sudah masuk ke fase puncaknya fase puncaknya. Dan udah bersiap untuk koreksi. Betul, itu seharusnya kalau kita hanya menganalisa berdasarkan cycle halving Bitcoin. Nah, tapi memang ada faktor-faktor lainnya kan. Kita juga harus lihat perkembangan cryptocurrency. Di tahun 2016, 2017, yang lagi hype waktu itu adalah selain Bitcoin yang digadang-gadang akan menggantikan mata uang waktu itu, itu muncul juga banyak sekali altcoin lain.
Jadi itu yang baru muncul ya. jadi itu adalah fase di mana kita mengimplementasikan kripto ke dunia nyata lah. Jadi muncul koin-koin yang lain gitu ya. Ada Stellar Lumen, Ethereum ya. Wah, ini ternyata bisa jadi terobosan nih, nggak cuma bisa menggantikan uang tapi bisa menggantikan sistem yang lainnya juga. Iya, betul. Seperti itu. Itu 2017. Jadi waktu itu semua altcoin di 2017 itu naik. Jadi kalau kita cap-cip-cup, wah pilih langsung naik. Cap-cip naik, iya itu gampang sekali lah 2017. Kalau kita masuknya di 2016 ya. Tuh, jadi dulu itu kelihatannya gampang sekali lah untuk naik. Nah, tahun 2021 ya itu ada sedikit perbedaan. Jadi ada perbedaan nih. Perbedaannya apa? Kalau di tahun 2017 atau 2016 itu kita beli altcoin apapun pasti cuan. Di 2021 itu agak berbeda. Kenapa tuh? Karena altcoinnya semakin banyak nih. Semakin banyak yang membuat altcoin. Dan di tahun 2021 itu yang naik itu biasanya adalah jadi lebih lebih terfokus lah ke kategori tertentu seperti misalnya DeFi. Narasinya DeFi gitu. Nah, di tahun 2025 ini lebih banyak lagi altcoinnya. Makanya sekarang tidak semua DeFi kan naik kan. Jadi memang agak susah tuh melihat siklus ini. Selain itu juga karena di tahun ini juga ada perbedaan lagi, yaitu adalah tahun cycle kali ini adalah cycle pertama kalinya institusi masuk. Iya, betul. Dan juga negara udah mulai ikut campur. Terutama bukan negara biasa ya. Kalau tahun 2021 kan itu El Salvador. Kalau sekarang ini yang mulai masuk US nih. Jadi ini udah mulai kemungkinan akan berbeda lah di cycle ini. Tapi kita nggak tahu nih perbedaannya seperti apa. Apakah berarti akan berarti naik terus dong? Ya kita nggak tahu juga gitu ya. Karena menurut analisa cycle tadi ya harusnya sekarang udah puncaknya gitu, atau sebentar lagi lah udah puncaknya. Jadi kan kita harusnya kalau yang udah invest dari lama kemungkinan sih kita akan take profit sebagian. Iya, gitu. Dan nanti mungkin pas dikoreksi bisa beli lagi juga ya. Betul. Jadi memang ya apakah akan turun, jawabannya adalah kita belum tahu. Tapi kalau misalnya kita berpegang teguh pada cycle yang kemarin harusnya sih akan koreksi ya. Karena betul. Untuk market yang sehat ya kita harus ada koreksi dulu. Walaupun memang koreksinya sepertinya nggak akan terlalu dalam ya. Mungkin nggak akan kayak 2017 lagi yang dari 300.000 sampai ke 50.000 itu ya. Ke 50 300 juta ke 50 juta. Ya kemungkinan nggak akan turunnya sampai itu kan turunnya lebih dari 80% ya. Kemungkinan besar kalau menurut saya sih nggak bakal seperti itu karena intinya pemainnya lebih banyak sekarang. Sekarang kan ya Michael Saylor lah, MSTR, mereka kan udah beli banyak tuh. Kalau misalnya itu turun sampai ke dalam nggak bangkrut apa itu perusahaan, ya kan? Jadi kalau menurut gue sih akan lebih sulit. Oke, tapi koreksi itu bakal tetap ada dan tetap harus ya hati-hati lah ya, karena kita kan berdasarkan fakta historisnya emang bakal koreksi juga, dan sekarang kita udah di penghujung siklusnya sendiri itu. Betul. Jadi kita kalau saran gue ya ini kita jangan terlalu melihat berita banget lah. Karena berita itu menurut gue terlalu itu ya disetir lah. Iya pastilah. Karena selalu loh di tiap kalau naik-naik gini gak ada yang ngomongin wah ini bakal bear. Iya dong, pasti digoreng terus justru. Beli terus. Ini lu bakal ketinggalan. Nah, selalu seperti itu dan habis itu jatuh. Iya benar. Gitu selalu. Justru kalau ada news kayak gitu tuh bisa jadi salah satu indikator kita ya. Begitu udah banyak banget orang yang ngomongin, bisa jadi itu udah puncak cycle yang setelah itu bakal koreksi ya. Betul. Pokoknya semakin banyak yang mulai tiba-tiba ngomongin kripto. Misalnya kita punya temen nih nggak pernah ngomongin kripto, diajakin ke kripto nggak mau, tiba-tiba sekarang gimana caranya investasi kripto? Nah, mulai khawatir lah Anda. Mulai take profit. Mulai karena gue selalu ingat ya nih di dunia investasi ya, mau kita saham, kripto ataupun apapun itu, yang paling bener itu adalah ya kata-katanya Warren Buffett ya, yang dimana dia bilang kan, Warren Buffett bilang waktu itu be fearful when other greeds, and be greedy when other fearful. Nah itu tapi itu yang paling susah jujur aja, karena kalau kita lihat harga Bitcoin sekarang mau beli atau mau jual, pengen beli rasanya. Pengen beli sih. Iya, karena harganya naik terus gitu. Iya kan? Jarang kalau orang yang jual biasanya yang udah ngerti. Tapi kalau sekarang orang pengen beli atau pengen diemin aja gitu. Enggak, orang malah pada pengen masuk. Karena FOMO. Betul. Dan sekarang udah mulai naik nih FOMO-nya. Walaupun apakah Bitcoin berarti pasti turun? Ya enggak lah. Karena bisa aja naik ke 150.000 misalnya. Ke 200.000 dulu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kita tetap aja nggak ada yang tahu ya bakal koreksi. Sekarang kita berdasarkan historical data ya bakal koreksi. Tapi kalau misalnya sampai nggak ada koreksi sama sekali, ya kita juga nggak pernah tahu ya. Karena kan kita nggak bisa prediksi market juga. Jadi intinya tetap hati-hati aja, jaga-jaga aja.
atur posisi, make sure semuanya tuh masih dalam risk tolerance kalian. Betul. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih kok, kalau misalkan di tahun 2017 dan 2021 itu kan emang mereka tuh koreksi nyampe puncaknya, dan koreksi itu karena ada faktor dari halving. Tapi selain itu dari makronya sendiri itu ada kejadian apa nggak sih kok yang mungkin ngedrive harganya bisa sampai turun sedalam itu? Oke. Jadi kalau kita coba berkaca pada tahun 2017 ya, Nah, waktu itu 2017 jatuhnya tuh. gara-gara apa sih Mm-mm. gitu. Waktu 2017 itu jatuhnya ya karena pertama memang Bitcoin waktu itu masih banyak yang belum mengakui ya. Iya, Terutama benar. waktu itu kalau Baru nggak banget salah ya, soalnya. ini kalau nggak salah ya, Hmm. 2017 itu Cina nge-ban Bitcoin. Oh ya? Iya, 2017 itu. Jadi heeh. udah mulai wah ini Bitcoin Scam. akan kita ban gitu Mm-mm. kan. Maksudnya karena dipakai untuk kriminal. Oh Terus iya, udah iya, gitu iya, waktu itu make sense. didukung dengan Heeh. altcoin Heeh. yang dimana waktu itu kan lagi ICO tuh, banyak Mhm. ICO gitu, initial coin offering gitu ya. Wah terbang habis itu jatuh semua. Hmm, Wah ya, itu shock bener-bener tuh. orang mikir wah ini scam ya. Ini scam. Itu 2017 begitu loh Hmm, ya. 2017 begitu, regulasi juga belum belum jelas ya, belum karena masih jelas. baru banget adopsinya. Betul, itu 2017 tuh. Iya. Nah 2021 itu juga kan kejadian lagi tuh kan jatuh. Tapi Mm. jatuhnya karena apa gitu. Iya. Apa karena COVID? Waktu itu memang kalau karena COVID, Mm. betul, karena kan jatuh karena COVID kan waktu itu Iya, kan. semuanya crash soalnya kan. Betul Iya. kan, itu kan udah crash tuh. Hmm. Nah terus dia kan naik lagi nih. Iya. Ya, terus udah gitu kan sempat jatuh lagi kan, kalau nggak Iya, salah kan di sempat. 2022 kan. Iya. Itu kan yang halving yang berikutnya kan, abis Mhm. halving 2020, 2021 kan jatuh tuh di Mm-mm. akhir. Mm-mm. Nah jatuhnya gara-gara apa tuh di 2021? Kalau 2020 kan jelas kena COVID ya. Iya. Semua juga jatuh lah, Semuanya jatuh mau itu. saham juga Mm-mm. all time low-nya gitu Iya. kan. Saham luar, saham Indo, Mm-mm. apapun, kripto apalagi kan. Iya. Wah itu kan semua ditarik-tarikin. Nah, jadi 2021 ya salah satu exchange terbesar itu ya collapse, bangkrut. Oke. Jadi waktu itu ya akhirnya orang-orang mulai pada ragu sama Bitcoin. Udah gitu kan Iya. juga inget ya salah satu koin yang jadi nol. Salah satu koin top 10 Luna ya, wah Tiba-tiba jadi nol. iya itu kan orang masukin 100 juta, mungkin sisanya tinggal berapa tuh ya, tinggal berapa ratus ribu gitu ya. Nah itu juga salah satu yang bikin kepercayaan waktu itu turun. Nah Iya. kemungkinan kalau menurut gue ya, kalau emang Bitcoin akan koreksi lagi, maka akan ada berita seperti Sesuatu itu. Yang kita juga nggak tahu karena waktu itu siapa yang memprediksi exchange terbesar akan Iya, bangkrut bener. atau China akan nge-ban. Kita juga nggak tahu nih 2025 ini apakah Ada apa? pemerintah US atau pemerintah China melakukan sesuatu. Kita Iya, nggak tahu bener. gitu. Force major itu waktu itu nggak bisa diprediksi gitu. Iya. Pokoknya tiba-tiba jatuh aja Iya. gitu. Itu jatuh, harganya jadi drop, dan ya udah bakal Betul. naik lagi di cycle berikutnya ya berarti. Betul. Dan memang sekarang juga kan kondisi makroekonomi sangat-sangat tidak menentu loh. Iya benar. Kita lihat harga emas sudah sangat-sangat tinggi ya, Bener. tidak turun-turun, itu Iya. udah mulai pertanda yang kok Apa begini nih? gitu Iya. kan. Karena masanya kali ini emasnya naik tuh tanpa ada apa-apa ya, bisa dibilang bukan karena perang. Kalau misalkan perang, harga emas naik, harga saham kripto drop, itu make sense. Tapi kali ini kan harga emas naik, saham naik, kripto naik, Betul. jadi kayak something wrong bisa jadi. Betul. Mm-mm. Kalau misalnya emas kenapa naik kan sebenarnya China borong terus ya dari Iya, tahun benar. 2020, 21, 22 borong terus kan. Mungkin karena dia juga melihat gitu bahwa mata uang kita ini fiat ini itu mungkin melemah. akan melemah, terus inflasi akan semakin besar apalagi sejak Covid kemarin, di mana kan Cetak uang. ya waktu itu kan Amerika juga mencetak uang ya, disuntik supaya apa? Supaya gak berkelanjutan krisisnya. Iya. Disuntik sampai kurang lebih 40-50% uang beredar sekarang kan hasil suntikan di tahun 2020 waktu itu. Jadi benar-benar mungkin China juga waktu itu melihat sesuatu gitu, makanya emas kan harganya naik terus kan. Iya. Dan apa dampaknya buat kita sekarang? Iya, justru intinya sih kita harus berhati-hati ya, karena sekarang tuh lagi nggak menentu banget dari Iya. makroekonomi, banyak keanehan. Pertama harga emas naik terus, suku bunga lagi tinggi, tapi harga saham dan kripto all time high. Dan bukan cuma itu gitu. Kalau misalnya kita merasakan juga kan di sini kan sekarang banyak peperangan yang tidak pasti ya. Iya. Benar. Di mana-mana lah. Di mana-mana. Misalnya Palestina, Israel, India, Pakistan, tiba-tiba semuanya semua mau perang gitu Iya. kan. Maksudnya memang sih kasusnya udah dari lama, cuman sekarang kayak digoreng dan mulai mencuat lagi Iya, gitu. benar-benar. Ya apalagi dengan sekarang itu, kalau kita lihat ini mirip dengan The Great Depression tahun 1929. Nah, miripnya di mana? Miripnya adalah waktu itu juga memang saham-saham dan rally ya? semuanya tuh lagi naik, tapi tiba-tiba tuh harga-harga saham pada jatuh. Jatuhnya kenapa ya? Pokoknya mulai dari misalnya karena ada tarif Iya. impor yang sekarang terjadi tuh Sekarang karena sempet Trump, terjadi, ya iya, kan? benar. Jadi itu udah mulai mirip nih, udah ada tarif Mhm. impor, udah gitu saham-saham mulai waktu itu lagi all time high-nya. Iya. Jadi kalau menurut gua ya
apalagi kondisi sekarang nih udah kayak mau perang kan habis itu juga terjadi perang dunia kan. Habis itu langsung World War terjadi II perang dunia kedua. Iya benar. benar. Walaupun prosesnya panjang ya, butuh 9 tahun lah itu proses The Great Depression. Jadi menurut gua ini mungkin patut kita waspadai ya, patut kita waspadai, jaga-jaga, it's okay lah. Seperti itu. Benar. Bukan maksudnya tebar fear juga ya di sini, tapi tetap aja di kondisi kayak gini kita kasih tahu faktanya aja gitu yang emang udah pernah terjadi. Kalau misalkan emang bisa jaga-jaga, kenapa enggak ya? Karena kan tetap aja kondisi market, mau kita bilang Bitcoin safe haven pun tetap ada risikonya ya, karena dia kan tetap fluktuatif, tetap volatile juga. Betul sekali. Oke, nah mungkin kalau misalkan tadi udah sempat kebahas juga nih, kalau sekarang Bitcoin bisa jadi pergerakannya bakal beda sama tahun-tahun sebelumnya dengan udah masuknya institusi-institusi besar, dan ada juga kayak MicroStrategy, dan US juga udah bikin Bitcoin Strategic Reserve, juga dengan negara-negara tuh udah mulai mengadopsi Bitcoin inilah sebagai safe havennya mereka. Menurut Ko Hendy sendiri, Bitcoin ini tuh mungkin gak sih tahun ini bisa dibahas lebih dalam gak gitu? Kayak tahun ini kira-kira kalau sampai koreksi, apa sih yang bakal menyebabkan dia koreksi? Apakah cuma sebatas karena emang siklusnya aja dari yang halving berdasarkan historical data juga, atau kira-kira apa sih yang bakal mendorong koreksi Bitcoin ini? Kalau yang akan mendorong koreksi Bitcoin ya, ya tentunya nih yang pertama itu biasanya dari whale yang taking profit. Jadi kalau mereka udah mulai taking profit nih, jual banyak Bitcoin, karena kan ujung-ujungnya gini lah, kita juga kalau investasi kadang-kadang kan pengen dicairin juga Iya kan. dong, pasti. Kita Take cairin profit. sebagian yang kita kan ingin menggunakannya lah. Iya. Nah, itu salah satu tandanya tuh. Jadi whale taking profit. Oke. Yang kedua gitu ya, mungkin em, bisa terjadi juga karena kebijakan-kebijakan dari Amerika Serikat. Iya, Itu bener. entah apa yang akan dilakukan, kayak kemarin tiba-tiba pasang tarif kayak gitu kan. Entah apalagi yang kita lakukan, orang ini yang baru-baru ini juga Amerika shutdown kan gitu iya, kan. bener. Jadi kayak kita nggak tahu nih, ini terlalu naik turun ya, terlalu Iya. tak terprediksi gitu pemerintahan Amerika yang sekarang. Jadi kemungkinan kalau misalnya pemerintah Amerika melakukan sesuatu yang ternyata blunder gitu ke kripto, ya bisa jadi, atau ke ekonomi secara Ekonomi. makro ya. Iya. Itu kan tidak hanya saham-saham yang jatuh, tapi kan kripto juga pasti jatuh dulu. Pasti, iya. Begitu. Terus misalnya apalagi ya makroekonominya, misalnya kalau China bener-bener, tapi harusnya China nggak akan nge-ban lagi sih Bitcoin ya, Iya, karena kan harusnya sekarang udah mulai global ya. Iya, adopsi udah Begitu. global. Jadi ya banyak lah mungkin yang bisa terjadi ya, terlalu banyak lah. Tapi kalau sekarang sih mungkin yang perlu diperhatikan, kita lihat aja sih si whale-nya tuh ada jual atau enggak. Yang kedua dari Amerikanya ini apa yang mereka lakukan, dan yang ketiga dari perang. Karena Benar. kalau perang terjadi, Mas naik, Bitcoin enggak. Jadi kalau ada yang bilang Mas sama Bitcoin sama, iya. Enggak, iya. Tapi kalau dari perjalanan kemarin sih tiap Enggak kali juga. ada rudal meluncur, yang emas makin terbang, yang Bitcoin jeblok gitu. Iya, Jadi benar. kenapa ini nggak match ketika perang gitu aja sih. Oke. Nah, tapi kalau misalkan Ko Hendy sendiri setuju gak sih sama orang-orang yang bilang kalau Bitcoin ini tuh sebagai safe haven? Jadi kayak ya udah hold terus aja gitu sampai nanti mungkin take profitnya 5 sampai 10 tahun lagi, atau gimana kalau strategi Ko Hendy? Gua sih sangat-sangat setuju ya dengan statement itu, karena problem sekarang itu adalah mata uang fiat yang selalu terdepresiasi terus. Terdepresiasi. Iya kan? Jadi kalau misalnya kita ingat waktu dulu ya, harga bakso itu paling cuman 500 misalnya ya. Sekarang kan 50.000. iya, jadi jauh banget gitu ya. Jadi kalau kita dari dulu nyimpen rupiah udah pasti lenyap sebenarnya Iya. uang rupiah kita. Jadi kan sebenarnya semakin tergerus kan. Artinya kita butuh aset yang akan naik gitu. Iya, Misalnya seperti saham tentunya Iya. kan, yang bisa mengalahkan inflasi, properti ya kan. Dan sekarang yang terbaru sejak 2012 itu kan kripto nih yang lagi ngetren. Nah, tentunya kalau misalnya menurut gue sih jelas Bitcoin akan jadi pilihan yang salah satu yang paling terbaik lah. Selain dia yang memang pelopornya, market cap paling besar, adopsinya udah banyak. Tapi terus udah gitu juga dia kan ada limitnya ya, dia tidak Iya, inflasi bener. kan, maksimal 21 juta Bitcoin. Tapi memang dari segi kemudahan untuk memindahkan aset, Iya. itu Liquid juga ya. menurut gua itu penting sekali soalnya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di kondisi negara yang sedang berperang gitu ya, atau misalnya kondisi inflasi yang super besar, maka kita butuh aset yang lebih mudah dipindahkan Iya, benar. gitu. Kalau kita beli saham itu kan nggak bisa sembarangan kita pindahkan kan, Iya, ya kan. Jadi kalau saham, wah ya udahlah, namanya juga udah beli saham di sana, nggak mungkin kita bisa transfer kemana gitu. Itu kalau saham. Iya. Kalau kita beli emas Susah fisik, juga bawanya. sebenarnya emas oke banget. Sebenarnya namanya juga investasi dari Iya, lama ya. iya. Cuman ya kalau misalnya kita cuman punya sekilo masih oke, tapi kalau punyanya sampai ton-tonan kan juga beda Bawanya cerita. pakai truk. Iya, masa pakai truk Iya. dibawa di pesawat kan gitu kan. Ya paling kayak gitu. Cuman kalau
Kalau emas memang bisa, tapi kalau semakin banyak kan Semakin susah ya. semakin repot sulit. Jadi aja. orang ingin diversifikasi juga yang lebih Iya, gampang. Terus misalnya apa lagi ya yang investasi? Ya paling sekarang ke kripto sih, karena kripto Mm-mm. itu memang mudah sekali ya, Iya, tinggal gampang kirim Iya, langsung bisa diakses dimanapun. Menurut gua benar. tuh terobosan lah. Iya, apalagi di luar negeri udah banyak yang bisa pakai ATM ya. Benar-benar di cash out ke mata uang negara itu Betul, juga kan. betul. Sebenarnya mungkin- memang itu kan di swap kan, Iya, jadi di dia swap. langsung dikonversi. Iya. Tapi benar, jadi orang-orang sekarang kebanyakan udah menerima Bitcoin kan Iya, sebagai benar. pembayaran. Sebagai Begitu. pembayaran. Dan apalagi kan sekarang ya to the point aja deh. Mm. Pajak kan Tinggi banget. betul. Tapi kalau kripto kan final, Iya. gitu kan maksudnya. Iya kan? Orang-orang butuh kepastian seperti itu juga Iya. dengan pajak gitu. Wah, ini pajaknya final nih. Mm-mm. Nah, itu kan lebih enak. Dan kalau Nggak gua lihat kepotong lagi ya. Amerika juga kan menerapkan yang seperti itu juga Iya, kan. benar. Karena orang-orang juga pasti inginnya pajak sekecil-kecilnya. Jadi kalau gue Iyalah. lihat wah, ini bener-bener kripto akan semakin bertumbuh lah nantinya. Karena mungkin jadi solusi buat semua masalah yang selama ini dihadapin ya. Betul. Karena apa ya? Memang ini salah satu aset yang menurut gua terobosan. Nah, karena misalnya kita properti, misalnya kita beli villa kayak, beli gedung kayak atau rumah kayak, Susah. kan jualnya susah, Iya. belinya gampang, jualnya susah. Wah, ini Disewain juga lama. itu juga tuh. Iya. Apalagi kalau ekonomi lagi mandek. Iya, benar. Gitu. Kalau misalnya kita mau jual BU, jual cepet, ya Pasti, diskon aja 50%. Berarti benar. kan kenaikan yang kemarin jadi nggak ada itu Iya, kan. anggapannya cut loss. Betul. Jadi Iya. memang ada challenge lah masing-masing di tiap bidangnya. Tapi makanya kripto ini bisa jadi solusi karena kalau kita mau cairin sekarang aja gitu. Lagi Cepet ya, Bitcoin kan gampang. liquidationnya kan banyak sekali gitu. Iya, benar. Gitu. Berarti kalau Kohendi sendiri di Bitcoin ini full invest aja atau ada yang di tradingin atau gimana stylenya? Majority sih di investin Invest aja, ya? majority ya, walaupun ada juga sih yang di tradingin, tapi kebanyakan sih diinvestin aja, dibeli. Misalnya kayak kemarin Bitcoin udah mulai ada tanda-tanda naik nih, Iya. waktu habis yang winter di 500 juta, nah itu beli, itu cicil aja Cicil terus aja beli ya. ya. Dan kalau misalkan sekarang kan kita udah bilang ada di penghujung cycle ya, yang tadi udah di-mention juga berkali-kali. Kohendi tuh bakal rencana untuk jual atau justru bakal nambah lagi begitu harganya turun? Atau mungkin justru kayak sekarang jual di atas, serok lagi di bawah, atau udah dibiarin aja posisinya sekarang nanti serok lagi di bawah? Kalau gue sendiri pribadi nih ya, gue pribadi ya, ini bukan saran investasi nih, tapi gue punya plan sendiri. Jadi kalau untuk cycle sekarang ini kan udah deket-deket cycle top, Iya. ya pastinya gue udah jual sebagian. Oke. Gitu, gue akan jual sebagian. Kalau altcoin gimana nih? Kalau Bitcoin jual sebagian. Kalau altcoin gimana? Yes, apalagi udah harga naik-naik begini, gue akan jual semua. Oke. Gitu. Jadi dikosongin ya nanti Kalau altcoins ya? altcoin, karena kalau altcoin sejarahnya itu turunnya bisa dalam banget gitu. Gue nggak terlalu percaya lah altcoin bisa wah kok lama banget di atas. Enggak lah, kemarin yang puncak-puncaknya di harga tertinggi juga turunnya bisa sampai 80-90%. Sama aja ya, balik lagi juga. Betul, kalau Bitcoin kan enggak gitu, ketahan. Ketahan. Dan institusi kan juga pegangnya kan Bitcoin kan. Iya benar. Mungkin Bukan ya, yang altcoins. betul, mungkin kalau mau ada altcoin kan beberapa yang oke, misalnya Iya. kayak Ethereum, XRP gitu kan yang udah mulai ada ETF-nya tuh. Mhm. Tapi kalau gue sendiri tetap prefer Bitcoin ya, karena kan cuma Bitcoin yang sistemnya itu bukan inflasi, Iya benar. tapi kan dia berkurang terus Berkurang kan. terus Pokoknya justru. 21 juta Bitcoin aja. Belum Iya. kalau ada Bitcoin yang hilang lagi Iya, kan, salah benar-benar. transfer, wah itu lupa, itu kan bakal makin sedikit. Iya. Kalau yang lain itu bisa inflasi gitu, koinnya bisa bertambah Bisa terus. dicetak lagi, tinggal dibikin lagi aja. Betul. Jadi kalau gue sih lebih prefer kalau misalnya kita mau hold nih, siapa tahu kan masih terbang lagi ya, Iya. itu Bitcoin aja gitu. Iya, Tapi jangan lupa untuk take profit, jangan cuman take picture gitu ya. Karena kalau udah nyangkut itu pasti kita merasa kalah gitu. Iya. Kalau kita nyangkut tuh. Ya nggak ada salahnya kok kalau kita take profitnya sebagian kalau menurut gua. Jadi take profit sebagian, sisanya biarin, kalau nyangkut kan tinggal beli lagi kan Iya, di benar. bawah. Jadi kita soalnya kalau kita beli misalnya nih ya, harga Bitcoin ini kan 2 miliaran. 2 miliaran. 2 benar. miliaran mungkin naik lagi ke 2,1, 2,2 dah. Gue juga masih berharap bisa naik lagi dikit lagi ya. Terus udah gitu turun. Kalau turun gue perkirain bottomnya tuh di 70.000 lah. Oke. Mungkin kurang lebih di 1 eman, 1,2, 1,5 lah. Iya. Kurang lebih kalau gue lihat bottomnya. Ya berarti jual sebagian, habis itu ya beli lagi, Beli nunggu lagi lagi di ya. harga segitu gitu. Iya, benar. Tapi jangan juga terlalu berharap wah nanti turun lagi ke 300 juta. Nggak nggak bakal. Karena kita sebenarnya bisa lihat juga dari si institusi-institusi itu belinya di mana. Jadi Iya. kalau misalnya pakai teori bandar ya intinya ya, kan ada tuh namanya bandarmologi Bandarmologi. atau apa gitu. Iya. Intinya sebenarnya simple gitu. Intinya gini, bandar itu atau orang yang punya uang gitu, Iya. institusi itu, mereka tuh cuman gak mau average-nya mereka itu di bawah harga sekarang Iya. gitu. Benar.
Jadi kalau harganya udah mendekati average dia ya pasti hajar beli lagi. lagi. Pasti hajar lagi, beli lagi gitu. Jadi mereka nggak akan biarin sampai di bawah Turun average-nya banget dia. Gitu. Karena kan kalau turun di bawah average-nya dia, Hmm. itu kan artinya rugi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu average ya, intinya sih seperti ini ya. Misalnya gini, mungkin kasih sedikit ya. Boleh dijelasin Kalau aja. misalnya nih harga Bitcoin itu 10.000, kita beli 1 Bitcoin. Terus harganya 20.000, kita Kita cicil beli lagi lagi. beli 1 Bitcoin. Artinya average-nya di 15.000. 15.000 gitu. Kalau misalnya nih naik lagi ke 30.000, kita beli lagi nih, kemungkinan average-nya di sekitar 20.000, betul 20.000. Jadi kayak gitu naik terus. Jadi kalau misalnya ntar Bitcoin-nya turun dari 30.000 ke 20.000 aja, nah institusi-institusi itu cenderung untuk beli lagi, karena mereka nggak akan mau rugi. Oke. Begitu. Nah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga, kalau institusi sendiri mungkin gak sih kok dia take profit dan kayak dalam jumlah besar yang bisa ngaruh ke harga Bitcoin itu sendiri? Kalau well sih bisa take profit ya. Kalau institusi sih gue lihat sekarang tuh mereka tuh masuknya masih kecil ya. Mereka tuh sebenarnya masuknya belum terlalu masif besar. banget Itu ya. portofolio juga paling cuma 1% gitu. Oh, I see. Gitu. Apakah mereka akan take profit? Kemungkinan sih bakal ditahan ya kalau gue lihat ya. Kemungkinan bakal ditahan. Mereka justru baru juga nyemplung gitu. Karena Iya, kan bener sih. kalau misalnya kita pribadi nih, orang pribadi, kita beli Bitcoin itu gampang, tinggal klik langsung beli. Kalau Iya. institusi enggak, wah Ribet tuh. perizinannya nih Iya. pengajuan dulu, wah gitu. Kemarin kan juga buat sampai ETF kan itu sebenarnya udah diajuin dari lama sekali. Iya, Dari tapi baru approve ya. 2021-22 lah, iya Oh, baru lama approve banget 2 berarti. tahun kemudian gitu. Iya. Perencanaannya juga udah lama gitu. Jadi mereka juga nggak akan membiarkan kayak misalnya momen turun ini, oh kita jual dulu, nggak sih mungkin ya. kayaknya. Mereka mendingan borong lagi Bener gitu. sih. Karena Berlaku juga sama buat negara ya berarti. Betul. US juga nggak mungkin tiba-tiba. kalau US kan belum beli ya soalnya Oh, sekarang. belum beli ya? Belum beli. US kan US tuh cuman berkomitmen tidak menjual Oh, Bitcoin oke. sitaan mereka. Oh, Karena sitaan ya. kalau jual kan berarti kan harga Bitcoin akan makin turun. Enggak, mereka pikir ya udahlah sitaan ini kita jadikan reserve saja gitu. Iya, oke. Nah, tapi kalau misalnya Amerika udah mulai memborong, Hmm. nah itu tuh siap-siap tuh berarti bukan akan kemungkinan akan terbang. Akan Cuman terbang. kan sekarang juga masih kacau balau ya Iya, kalau masih gua belum lihat. tahu juga ya. Belum Iya. ada yang final gitu ya keputusannya dari semua, belum ada kabar apa-apa lagi yang bisa bikin Bitcoin mungkin kayak very bullish sekarang kayaknya belum ada ya. Untuk sekarang Untuk sih, sekarang ya kalau sekarang sih wah Adem-adem tahun ini aja akan kayaknya. berbeda gitu-gitu itu kan Iya. FOMO begitu gitu. Oke, nah kalau misalkan Kohendi sendiri beli Bitcoin itu biasanya ada indikator-indikator tertentu nggak sih yang dilihat? Mungkin dari kayak teknikalnya atau mungkin ada kayak matriks-matriks tertentu yang jadi checklistnya Kohendi sebelum beli. Oke, kalau dari gua sendiri ya indikator-indikator ya. Selain yang tadi tuh kita lihat nih para whale udah mulai ngejual atau belum itu Iya, kan. Kalau mereka udah mulai jualan, biasa satu jualan semua jualan nih. Gitu, mereka bersamaan lah di saat kita nggak sadar. Terus yang kedua, kita bisa lihatnya dari, kalau gua kan lebih suka analisa teknikal ya. Jadi biasanya gua lihat dari grafik Bitcoinnya aja. Pokoknya nih kalau harga Bitcoinnya kan dia makin naik nih, kayak bikin tangga nih, makin naik. Tapi kalau kita mau lihat kapan sih pembalikan arahnya terjadi, itu kita bisa lihat dari volume ataupun dari indikator RSI-nya. Oke. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih apakah volume dan momentumnya semakin berkurang. Jadi kayak ada perbedaan antara harganya yang naik terus, Sama tapi di volumenya volumenya ya? kok makin lama makin kecil nih. Kan aneh kan? Iya. Kalau dia volume makin naik, nah itu berarti masih bagus bulunya iya. gitu. Tapi kalau misalnya dia makin lama makin turun, Volume terus makin- udah gitu si ditambah Harganya lagi ya naik. momentum, tadi gue pakai RSI kan, Oke, itu iya. juga dia makin lama makin turun gitu si overbought-nya. Jadi kan dia nanti mantul-mantul tuh ke atas tuh. Iya. Masuk overbought di 90, masuk overbought lagi di 85, masuk overbought lagi di 80. Nah itu kan makin lama makin turun tuh. Nah ini udah mulai, wah ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda kemungkinan dia akan koreksi. Kalau gue sih melihatnya seperti itu. Oke, berarti dilihatnya dari segi teknikalnya aja ya. Betul. Kalau misalkan Kohendi sendiri setuju gak sih sama strategi untuk cicil Bitcoin kayak tiap bulan misalnya beli atau mungkin tiap hari? Setuju aja. Kalau misalnya kita ingin cicil, misalnya kita nggak mau pusing nih, Iya. udahlah beli Bitcoin aja lah. Atau sekarang juga kita nggak masukin gede kan, masukin Iya. aja 100.000 rupiah per hari atau per bulan misalnya ya, nggak apa-apa kok. Yang penting kita memulai. Bener Karena sih. kalau misalnya kita cicil Bitcoinnya dari 2017 aja, wah itu kan udah Udah gede kaya. banget. Betul, gue juga agak nyesel nih kenapa gue nggak cicil Bitcoin dari dulu ya, gitu kan. Tapi kan namanya juga penyesalan kan, kita belajar ya. Iya. Gitu dulu kan juga kalau kita lihat harga jatuh ya pengennya jual gitu ya, Bener, gimana ya, karena tetep kalau takut harga ya. naik pengen beli kan, maksudnya kok jadi kebolak-balik begini. Bukannya kita harusnya di paling bawah kita beli, di paling atas kita jual. Enggak, biasanya kita paling tinggi kita beli, di paling bawah kita jual gitu. Iya. Ya kan, ya namanya juga manusia ya, kebolak-balik. Nah, mungkin kalau misalkan sekarang karena kita udah di penghujung cycle, udah di akhir tahun 2025 dan kita akan masuk ke 2026 juga, dan tadi udah panjang lebar juga dibahas soal cycle-nya Bitcoin. Kalau Kohendi sendiri, menurut Kohendi 2026
ini strateginya apa sih yang bakal Kohen diterapin? Bisa kita bilang let's say kita ada di bear market di 2026 ya. Oke, kalau di 2026 ya, misalnya nih, kalau terjadi bear market. Iya. Bear market berarti kita wait and see. Oke. Berarti kita tunggu dia turun gitu kan. Kita lihat dulu sampai dia ada pembalikan arah. Yang bisa kita lihat dengan cara yang tadi sebenarnya. Misalnya dia udah mulai naik, terus volumenya mulai meningkat. Jadi volume turunnya mulai mengecil tuh. Terus dia mulai sideways, mulai konsolidasi. Terus volumenya spike tiba-tiba ya. Tiba-tiba naik, breakout, itu kita bisa bisa lagi. masuk. Itu kalau misalnya mulai masuk ke bear market gitu. Nah, terus kalau misalnya kita masih nge-hold Bitcoin, ya nggak apa-apa, kita hold aja gitu. Tapi kalau gue sih akan lebih prefer TP sebagian ya. Profit sebagian, karena daripada cuman take picture gitu, daripada kita pengen wah ini jangan-jangan bisa ke 200-300 ribu, nah itu halu-halu seperti itu kadang-kadang yang menurut gue menyesatkan ya. Karena maksudnya gini loh, kalau misalnya kita membayangkan itu di fase yang sebelumnya gitu, 1-2 tahun sebelumnya ketika lagi pada jatuh, itu masuk akal menurut gue. Tapi kalau di harga tertinggi sekarang kayaknya kita terjebak deh gitu. Bener. Jadi jangan sampai kebolak-balik gitu. Oke, berarti nah terus kan kalau misalkan fase bear market itu kan nggak sebentar juga ya, kalau bukan hitungan bulan tapi bisa hitungan tahun bahkan. Itu Kohen ini bakal ada ngincer altcoin tertentu kah, atau justru cuman bakal buy Bitcoin aja? Atau gimana sih wait and see-nya tuh bakal selama apa? Oke, jadi gini, kalau bear market itu biasa setahunan, 3 tahun bull, 1 tahun bear, makanya kan dalam tuh bear sebenarnya ya. 1 tahun bear nih, jadi kita bersiap-siap kan. Kita nggak tahu startnya kapan, tapi biasa rata-rata setahun lah bear marketnya. Terus kalau misalnya ditanya nih beli apa yang bagusnya, jadi kalau ini strategi yang gue pakai juga kemarin sebenarnya. Bagusnya sih sebenarnya masukinnya di Bitcoin, bagusnya. Tapi kan altcoin juga menggoda ya, naiknya kan bisa lebih tinggi soalnya ya. Jadi kalau gue sendiri itu prefernya begini, misalnya kita bagi aja portofolio kita. Amannya masukinnya di Bitcoin, misalnya 70% Bitcoin, 30% altcoin misalnya, atau 50% Bitcoin, 50% altcoin. Nah, nanti si 50% altcoin ini kita masukkan ke altcoin-altcoin yang memang kita prediksi akan naik sesegera mungkin gitu. Jadi biasanya beriringan. Memang biasanya Bitcoin dulu nih yang naik. Ya, baru altcoin sih nyusul ya? Betul, altcoinnya tuh nanti nunggu momennya lah, altcoin season namanya. Nanti tiba-tiba harga altcoinnya naik. Itu bisa naik 3 kali, 4 kali, 5 kali, tergantung dari harga terendahnya ya. Nah, jadi di situ nanti si 50% atau 30% ini misalnya kita masukin ke altcoin, kalau udah cuan berapa kali masukin lagi Bitcoin. Gitu. Kalau enggak diputerin lagi misalnya ke altcoin yang lain gitu. Yang penting kita portonya misalnya dipertahanin Bitcoinnya 70% terus misalnya. Jadi sisanya nanti bisa kita pakai untuk altcoin gitu. Biar kenapa enggak altcoin semua? Karena bisa aja kita salah analisa gitu. Karena altcoin tuh terlalu volatile kali ya, susah juga buat diprediksi. Betul, misalnya nih ya, kalau misalnya kita bilang wah semua altcoin yang dulu di 2017 bakal balik, enggak, justru kebanyakan enggak balik, justru kebanyakan yang nyangkut, cuman beberapa altcoin terpilih aja yang akhirnya naik lagi, yang memang fundamentalnya bagus. Sisanya koin-koin baru gitu. Sisanya ini wah ini apalagi teknologi baru apalagi gitu, koin meme aja misalnya kayak Doge juga nggak senaik gitu kan, malah lebih naikkan yang lain gitu. Berarti kan lebih baik kita menggunakan untuk eksperimen saja gitu. Kita coba ke hal yang baru. Tebar jala aja ya kalau altcoins. Betul, ya tebar jalannya, tapi sekarang jangan terlalu tebar jala jangan sih. Semuanya kalau juga dulu 2017 tebar jala bagus, 2022 masih bagus gitu, masih oke. Wah sekarang aja udah berat tuh, bisa-bisa ya rungkat semua gitu. Kita salah pilih rungkat semua, mendingan kita bener-bener pilih yang bagus aja sih kalau kata gue. Oke. Nah kalau misalkan buat altcoin sendiri ini kita bahas sedikit ya. Kan sekarang ini ada altcoins beberapa yang ya hype banget gitu sekarang ini. Harganya naik gila-gilaan juga belakangan ini. Menurut Kohendi mereka tuh bakal sustain gak sih ke depannya? Kalau altcoin sih gue yakinnya tidak. Maksudnya kalau sustain pun dia tetap koreksi dan jatuhnya bisa dalam. Bener. Kalau misalnya fundamentalnya bagus, dia pasti akan naik lagi gitu nantinya. Justru itu kesempatan buat beli ya di bawahnya. Betul. Tapi kalau misalnya altcoin yang kitanya bahkan kurang yakin gitu kan, itu kalau gue sih lebih baik lepas aja gitu. Kayak kemarin misalnya kan Solana kan dari 200 ke $10 ya, itu kan jatuh banget. Tuh, tapi kan Solana bagus. Ya kira kan naik lagi kan. Nah, itu yang harusnya kita cari tuh. Ketika altcoin bagus itu memang bagus, kegunaannya jelas gitu, kita paham nih kegunaannya buat apa, dan memang bukan cuma untuk gorengan, ya kita beli ketika dia lagi murah gitu.
gitu. Kalau sekarang lagi mahal gimana? Ya kalau lagi mahal sih gue kurang saranin. Kalau belinya kemarin misalnya kayak Hype nih. Iya. Hype kan udah $50. Mm-mm. Ya kalau misalnya belinya misalnya di $13 kemarin waktu koreksi, ya kita jangan bahas yang ke $1 deh. $1 Iya. kan itu orang-orang yang udah tahu duluan kan. Tapi yang misalnya kemarin kan sejak 13. pokoknya gue inget banget tuh Hype di $20, terus kan dia turun kan Iya, ke $13 sempat. $14. Nah, itu kalau kita beli di situ kan bisa naik kan. Gue juga termasuk yang beli sebenarnya di Hype iya. gitu. Terus gue jual kurang lebih di $37-40. Tapi sekarang kan naik lagi Naik 50. lagi Ya udah, yang 50. penting gue udah take profit aja. Iya, Soalnya jangan terlalu rakus juga. Kalau kita terlalu rakus, wah nanti bisa ke $20.000 nih. Wah, gue jadi orang kaya, jadi sultan nih. Modal 100 juta bisa 100 juta lagi. Misalnya modal 10 juta misalnya ya. Modal 10 juta misalnya bisa jadi 10 miliar. Nah, itu udah mulai menurut gue, wah itu hati-hati tuh bisa jadi nggak kesampaian karena memang statistiknya kan majority nggak kesampaian gitu. Iya, Memang benar-benar. ada yang kesampaian, cuman kalau kita nggak punya ilmunya sih banyak kan nggak kesampaian ya. Iya. Gitu. Karena tetap aja ya begitu Bitcoinnya ini koreksi, apalagi di penghujung cycle kayak gini, ya altcoinsnya most Wah. likely bakal koreksi jauh lebih dalam, mau sebagus apapun. Betul. Itu ya fundamentalnya. Dan itu selalu seperti itu. Itu Selalu ya. hati-hati aja. Pokoknya kalau Bitcoin turunnya 5%, altcoinnya 10-20% gitu. Jadi itu, wah itu kalau yang udah dari lama ngikutin sih tahu ya Pasti betapa tahu cycle jantungannya tuh ketika Bitcoin turun, wah altcoin turun. Pas Bitcoin naik, kok altcoin gak ikut naik gitu ya. Itu kadang-kadang kesel loh. Gitu. Nah, Bisa nggak bisa makan deh itu. Mual tiap hari liatin market. betul kan kalau kita hidupnya nggak tenang juga Gak enak ya ngapain. Hmm. Oke nih, mungkin karena udah lumayan lama juga Iya, nih kalau oke. kita ngobrol-ngobrol, boleh nggak kasih tips buat teman-teman investor ajaib semua? Apa sih tips dari Kohendi buat investasi di kripto atau mungkin especially di Bitcoin? Oke, jadi tipsnya ya teman-teman ya, kalau misalnya investasi kripto nih ya, misal nih ya, kalau sekarang nih teman-teman, buat teman-teman yang awam mau masuk, kalau untuk nyobain gitu, untuk cobain exposure Bitcoin itu boleh lah, tapi jangan sampai kita wah jual rumah gitu, ngutang buat beli Bitcoin, apalagi momennya sekarang gitu, karena harganya udah tinggi bro gitu, harganya udah terlalu tinggi gitu, bukan terlalu tinggi lah, nggak ada yang terlalu tinggi, tapi harganya ini udah di puncak cycle. Ya, walaupun bisa naik lagi tapi kan lebih baik kita belinya ketika lagi pada turun justru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua gini, misalnya kita udah take profit sebagian terus diapain uangnya? Kalau saran gua, misalnya kita punya uang nih, itu lebih baik di stakingin gitu. Apalagi kita misalnya punya uangnya misalnya misalnya kita dari Bitcoin nih kita jual atau dari altcoin nih kita jual terus jadi USDT karena nggak mau di hold dalam bentuk koin ya misalnya ya, dalam bentuk cash. Ya di stakingin lah. Kan USDT-nya ya. di Ajaib Alpha juga ada fitur earn kan, fitur staking kan. Nah itu di stakingin aja lumayan tuh dapetnya bisa 4%. Belum lagi kan kita holdnya dalam dolar. Berarti apalagi kalau rupiah makin melemah ya, Iya, kita dolarnya dapat naik. kenaikan dolar, kita dapat juga bunga. Dan juga kalau kita mau beli misalnya mau beli koin, itu kan bisa langsung kita cairin juga tuh earn-nya, cepet gitu. Jadi menurut gua tipsnya ya seperti itu gitu. Saran gua sekarang lebih baik banyakin cash lah sekarang. Udah mulai nabungin cash, jangan di all in terus gitu. Karena ini udah tinggi-tingginya gitu. Boleh lah masih ada exposure karena gue juga masih punya Bitcoin gitu, masih punya altcoin. Tapi sekarang udah mulai Dikurang-kurangin ya. ya porsinya. bersiap-siap lah gitu, perbanyak cash kan, maksudnya kita juga berharapnya turun kita hajar gitu kan. Iya. Jangan Itu. sampai turun nggak ada cash ya. Nah itu yang jadi paling salah. megang minus. Nyangkut kayak Covid kemarin. Aduh nyangkut. Terus gimana nih? Ya sudah kita cari duit juga ekonomi lagi sulit, Iya. gimana sih? Gitu. Aduh, belum nanti kalau dari gaji segala macam ditambahin minus lagi gimana nggak pusing Betul, ya itu. betul. Soalnya kalau di momen seperti itu kayaknya kita bakal mikirin gimana caranya kita makan deh. Iya, Sama lu bener. ngasih utang, biasanya kalau orang Indonesia kan banyak utang tuh. Wah gimana nih gitu kan. Iya. Udah gak mikirin invest. Iya tuh. benar-benar. Intinya mah jaga-jaga aja ya, karena kan sekarang kita udah di penghujung cycle, risiko selalu ada. Kalau misalkan naik, ya bagus, berarti naik terus nih. Misalnya sampai Ya kayak bagus bullish kan. banget naik terus, ya siapa yang nggak seneng ya? Ya kalau profit kan kita masih punya Iya, exposure masih Bitcoin. punya. Ya bagus Iya, dong, berarti kan bagus. untung, apa merasa rugi kalau untung Iya. gitu kan. Jadi walaupun udah dijual setengah ya nggak apa-apa ya, karena itu kan kita manage risknya kita juga ya. Betul. Jangan sampai begitu turun kita masih posisi di situ semua, nggak ada cash lagi buat nembak, nggak ada uang yang bisa kita masukin lagi juga, malah jadi pusing gitu. Betul. Oke, kalau gitu mungkin hari ini segitu aja ya kok. Thank you so much udah banyak sharing-sharing soal Bitcoin, soal cycle Bitcoin juga. Kita udah bahas semuanya dari halving, strateginya, dan juga bahas beberapa altcoins juga. Thank you so much Ko Hendy, udah belajar banyak juga nih teman-teman semua pasti di sini yang nonton. Ajaib semua bisa.